Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Jumpa lagi kita di pembelajaran prakarya, yang mana kita membahas pengolahan bahan pangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Untuk pertemuan kita kali ini, yang kita bahas adalah jenis dan manfaat pengolahan bahan pangan serealia. Jenis dan pengolahan bahan pangan serealia yang pertama kita bahas adalah beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain rasa manis dari beras tanak, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Berikutnya, yang kedua adalah jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan jagung berwarna putih. Jadi ada dua ya jenis jagung. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari tanaman jagung. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Antara lain, pertama, batang dan daun muda biasa dijadikan pakan ternak. Batang dan daun tua yang setelah panen bisa dijadikan pupuk hijau atau kompos. Berikutnya, batang dan daun kering jadikan kayu bakar. Selanjutnya, batang jagung dijadikan lanjaran atau turus. Batang jagung jadikan bahan kertas. Nah, berikutnya buah jagung muda atau putren dalam bahasa Jawa bisa dijadikan sayuran, berkedel, bakwan, dan sambal goreng. Nah, yang terakhir, biji jagung tua biasa dijadikan sebagai pengganti nasi, dibuat marning, berondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, dekstrin, perekat,
dan industri tekstil. Wow, banyak sekali ya manfaat dari tanaman jagung. Nah, selanjutnya bahan serealia yaitu gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Nah, ini dia beberapa manfaat gandum. Gandum sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, mengonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa lebih kenyang lama. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Mengonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kemudian, mengonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya, mengonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Nah, yang terakhir, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi risiko seseorang terkena kanker. Banyak betul ya manfaat dari gandum. Nah, selanjutnya bahan serealia sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Adapun manfaat dari sorghum. Nah, daun sorghum menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Bunga sorghum yang juga bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Bahan sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Bahan yang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. Caranya, kupas kulit batang yang masih muda dan diambil bagian dalamnya. Akar sorghum digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Akar sorghum cukup diseduh, lalu airnya diminum. Nah, kemudian yang terakhir, biji sorghum. Kandungan gizinya sangat besar. Nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung.
Selain itu, sorghum juga kaya serat dan mengandung gluten rendah. Biji sorghum dapat dibuat tepung sebagai bahan dasar pembuatan penganan. Bahan setelah dikupas kulitnya, biji sorghum dapat langsung ditanak layaknya beras dan dikonsumsi. Cara membuat beras sorghum sederhana. Setelah dikupas kulitnya, bisa langsung ditanak. Nah, sepertinya sorghum ini sangat banyak ya manfaatnya. Dia sama bahkan lebih dari beras dan jagung. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai jenis-jenis dan manfaat dari serealia. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Ingat pesan ibu, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, dan tetap memakai masker. Lebih baik di rumah, jaga kesehatan. Ibu pamit ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.